Sabda TV. Apa faedah dari hadis yang mulia ini? Kita akan baca faedahnya, pelajarannya. Yang pertama, fikih yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza amrun ma'lumun bid-darurah. Jadi belas kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ini perkara yang maklum, yang nampak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 128 tentang sifat dari Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian, kepada kita semua, seorang rasul dari diri kalian. Sifatnya yang pertama, azizun alaihi ma'anittum, sangat berat terasa baginya penderitaan yang kalian dapat. Jadi kita kalau berat, itu Rasul lebih berat lagi terasa. Jadi Rasulullah SAW sangat apa? Sangat perhatian kepada kita. Ini terasa berat bagi Rasulullah SAW kalau kita berat. Jadi penderitaan yang dirasa oleh umat, Rasulullah SAW merasakannya. Dan ini sifat dari Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu sayang sama umatnya. Ya, jadi kata Allah, azizun alaihi ma'anitum, ini sangat berat terasa penderitaan kalian. Kemudian harisun alaikum, ini sifat yang kedua, harisun alaikum. Harisun alaikum, sangat menginginkan apa? Keimanan dan keselamatan kita. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita. Maka kita wajib menjaga iman kita dan kita wajib mengikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti sunnah Rasul SAW akan selamat. Imam Malik rahimahullah berkata bahwa sunnah itu, as-sunnatu mislu safinati Nuh. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Ya, seperti perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang naik ke perahu itu, dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mau nurut ikut naik ke perahu Nabi Nuh, dia akan celaka, binasa. Walaupun kita misalkan ketika mengamalkan sebagian sunnah merasa aneh, bahkan sebagian kita ya atau kaum kita asing, ya, seperti di zaman Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, dakwah tauhid dan dakwah yang Allah perintahkan, kemudian tambah bikin perahu besar, ya, jauh dari air. Ini tambah aneh kan? Tapi orang yang nurut untuk masuk ke perahu Nabi Nuh selamat. Enggak berpikir. Yang penting ikut wahyu. Ini akan selamat. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyunahkan sesuatu, semoga kita bisa ikut, bisa mengamalkannya, bisa mendakwahkannya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selamat. Ya. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dengan orang yang beriman itu Rasulullah SAW rauf, penyantun, rahim, sayang. Ya, sangat tegas sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sifat Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sangat terlihat. Kata Rasul, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, ya, kalau enggak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka siwakan, mewajibkan siwakan setiap sholat. Masya Allah. Rasulullah SAW tidak mewajibkan hal ini karena apa? Takut jadi berat bagi umat Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengatakan agama Islam itu susah, ini enggak benar.
Ya, yang mengatakan agama Islam ini berat tidak benar. Rasulullah SAW hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan semua syariatnya itu ringan. Salat misalkan. Ya. Salat itu ringan. Bahkan membuat hati kita nikmat. Kemudian bahagia setelah salat. Karena kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam salat kalau nggak bisa berdiri duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring. Ringan. Puasa. Puasa gimana? Sama. Kalau sudah tua atau pikun nggak wajib puasa. Ya kan? Yang pikun sama sekali nggak wajib puasa. Ya, dan nggak bayar fidyah juga. Kalau pikunnya sudah sangat pikun. Kan gitu. Tapi kalau tua, apa bedanya tua sama pikun? Ya. Yang tua belum tentu pikun. Yang pikun sudah masih tua atau belum? Belum juga. Iya. Pokoknya yang nggak ada akal itu nggak wajib puasa sama sekali dan nggak kasih fidyah. Tapi kalau sudah tua, sudah tua kan, kita nggak boleh kita bilang ke orang tua kita, Mbak, nih wajib puasa, sampai mati pun wajib puasa. Ini fatwa yang sesat. Ya tidak, tuh Anda bisa ketawa. Oh ini salah nih kata anak-anak kan itu. Ya kan? Jadi ada sebagian orang karena semangat gitu ya, semangat, anak mati pun puasa. Orang tua harus disuruh puasa, walaupun matinya jihad fisabilillah. Jangan itu, ini nggak benar. Ya tidak sesuai dengan aturan Islam yang Rasulullah SAW sangat belas kasih ke siapa? Ke umatnya. Nah, jadi faedah yang pertama adalah syafaqatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, disunahkannya siwakan. Disunahkannya siwakan. Dan sunahnya ini sangat kuat. Makanya dikatakan ta'akkudu isti'malis siwak. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak mewajibkannya itu karena khawatir masyaqqah, memberatkan umatnya. Gitu. Padahal ini merupakan perintah yang sangat kuat. Rasulullah SAW berkata, la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Nah. Jadi tentang masalah siwak ini merupakan ajaran dari Nabi kita yang cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak kebaikannya. Minimal 2 yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama apa? Bersih. Yang kedua, mendatangkan ridha Allah. Kita kan semua mencari ridha Allah Jalla wa ala. Nah, di antara cara mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersiwak.